Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Selamat datang di IMPA 8 November 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau bernyanyi bersama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami ingin memulai ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Bacaan kitab hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Adik-adik dipersilahkan untuk membaca Alkitabnya terlebih dahulu ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kami salut sama adik-adik yang masih mengikuti ibadah online PA pada hari ini. Berarti firman Tuhan yang kemarin tentang memprioritaskan Tuhan melalui belajar setia melakukan ibadah pelkat PA dilaksanakan. Good, keren. Tetap semangat ya adik-adik untuk melakukan dan belajar bersama setia memprioritaskan Tuhan. Good. Oke, kali ini Kak Mega mau bercerita tentang seorang pemimpin yang sangat terkenal di Alkitab pada zaman dahulu. Siapa? Nggak ada yang tahu ya. Oke, kami kasih tahu ya. Namanya adalah Musa. Siapa yang tahu Musa? Semuanya pasti tahu ya Musa. Nah,
Bapak Musa ini itu dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin apa, Kak? Memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Jadi pada zaman dahulu itu bangsa Israel itu diusir dari tanahnya mereka sendiri. Akhirnya mereka menetap di tanah Mesir. Dan di tanah Mesir itu mereka menjadi budak. Menjadi budak itu tidak enak. Harus melakukan apa yang diperintahkan. Semua yang diperintahkan oleh tuannya harus kita laksanakan. Gak boleh enggak. Kalau enggak kita gak dapat makan. Atau kita bisa dipukul. Nah, karena Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengutus Musa supaya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Baik ya Tuhan ya. Nah, tugas Musa ini sangat penting, ya kan? Karena dia adalah menyampaikan penyampai firman Tuhan atau kehendak Tuhan ke bangsa Israel. Jadi Allah itu tidak langsung menyampaikan ke bangsa Israel melalui Musa. Tuhan kasih tahu Musa, Musa langsung kasih tahu ke bangsa Israel. Begitu. Nah, pada zaman dahulu itu Musa memiliki satu tugas yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, untuk menguduskan itu, sebelum Kak Mega kasih tahu untuk menguduskan itu apa aja syaratnya. Nah, Kak Mega kasih tahu dulu apa sih itu menguduskan. Menguduskan adalah membuat seseorang menjadi bersih hatinya dan bersih kelakuannya. Jadi mereka tidak lagi melawan atau tidak lagi membantah akan perintah Tuhan. Begitu. Nah, di sini banyak hal yang harus dilakukan oleh Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Itu salah satunya adalah untuk mengorbankan domba. Nah, kalau saja Musa salah dalam melakukan pengudusan itu, jadi pengudusannya tidak benar, pengudusannya batal atau tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Kok bisa ya Musa itu baik melakukannya sehingga si Harun dan anak-anaknya ini menjadi kudus? Gimana, Kak, caranya? Kami tunjuk dulu. Ini apa? Ya, telinga. Telinga untuk apa sih? Betul, mendengarkan. Musa pada zaman dahulu itu sangat baik dalam menggunakan telinga, yaitu dia mendengarkan semua perintah Tuhan dalam melakukan pengudusan kepada Harun. Dia bagus banget, dia dengarkan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga tidak terjadi kesalahan, tidak ada kesalahan. Nah, kita juga mau belajar ya dari Musa untuk mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Gimana caranya, Kak? Apa ya, Kak, yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendengarkan dengan baik? Kita mulai dari mendengarkan orang tua kita. Ayo, di sini siapa yang pernah atau sering membantah orang tua? Angkat tangannya. Oke, gak apa-apa, Kak Mega kasih jempol untuk orang-orang atau adik-adik yang mau mengakui kesalahan, bahwa aku pernah, Kak, membantah orang tua, aku sering, Kak, melawan orang tua. Oke, gak apa-apa, kamu bagus mengakui hal itu. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mau berubah, kita mau belajar untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut. Kalau hari ini tadi kita mengakui kita sering membantah orang tua. Nah, sekarang kita mau belajar untuk mendengarkan perintah orang tua, nasihat orang tua. Karena orang tua adalah
Tuhan yang kita lihat. Selain itu, kita juga harus mendengarkan orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kakak layan, atau kakak kita, atau nenek kakek, om tante, opa oma, ya kan? Itu juga kita harus mendengarkan dengan baik apa yang diperintahkan mereka. Nah, kalau kita mendengarkan dengan baik, Tuhan itu jadi senang hatinya. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Semuanya tunjuk tangan. Ya. Semua pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau Tuhan senang, kita juga ikut senang. Gitu. Oke? Semuanya mau belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua atau orang yang lebih tua? Oke, ikut semuanya. Gak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya. Kita coba untuk belajar. Kalau misalnya papa mama suruh untuk makan, kita langsung makan. Awalnya kayak misalnya kita lagi main game, nak makan ya. Oh, iya, aku mau belajar mendengarkan nasihat orang tua. Aku matiin dulu deh gamenya, aku lanjut nanti. Taruh, terus kita makan. Setelah makan boleh dilanjutkan lagi, tapi jangan lama-lama ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Oke? Mau belajar? Good semuanya. Kalau gitu sampai bertemu minggu depan. Dan jangan lupa, sekarang kita punya 2 tugas. Yang pertama, kita mau setia beribadah online. Yang kedua adalah mendengarkan orang yang lebih tua dan nasihat orang tua. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama, yaitu dengar dia panggil namaku. Yuk kita bernyanyi bersama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Saatnya aktivitas. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memulai aktivitas? Pasti semuanya sudah tidak sabar kan? Aktivitas kali ini akan disampaikan oleh Kak Selfie. Untuk itu, sama-sama kita panggil ya. Kak Selfie. Minggu adik-adik, waktunya kita membuat aktivitas. Peralatan yang dibutuhkan adalah kita membutuhkan kertas, spidol, warnanya bebas ya, kesukaannya adik-adik.
gunting, kertas berwarna yang lain, dan lem. Lemnya bisa pakai lem kertas atau double tip. Lalu sekarang kita gunting ya kertasnya, kita bagi menjadi 2. Dan digunting deh. Setelah itu, kita bagi lagi 2. Jadi, 1 lembar kertas itu kita bagi menjadi 4 bagian. Kita hanya membutuhkan 2 bagian saja ya adik-adik. Kertasnya bebas ya, mau apa-apa, kertas apapun yang ada di rumah. Nah, sudah dapat kan 2 bagiannya? Kita membutuhkan gambar telinga. Nah, adik-adik bisa meminta tolong kepada mama dan papa ya, buat menggambar telinga. Setelah digambar dengan pensil, kita boleh tebali dengan spidol. Nah, setelah ditebali, sekarang kita gunting. Buat adik-adik yang kelas TK, minta bantuan mama papa ya untuk menggunting. Kalau selesai sudah digunting, sekarang yang kita lakukan adalah kita menggabungkan 2 kertas, 2 potongan kertas yang tadi kita gunting, kita gabungkan menjadi 1. Bisa pakai lem atau double tip ya adik-adik. Setelah itu, potongan gambar telinga tadi kita lipat sedikit seperti contoh yang di atas ya. Terus kita tempel deh di kertasnya. Ingat, telinga kita ada 2 ya, kanan dan kiri. Kita tempel. Kita membutuhkan kertas berwarna. Kertas berwarna boleh ditempel dulu ya adik-adik di bagian tengah-tengah menutupi sambungan kertas yang tadi kita tempelkan. Nah, tulisannya adalah I have ears that listen to God's word. Kalau sudah ditempel ya. Dan bagian satunya lagi yang belum digabungkan, kita gabungkan lagi. Dan jadi deh. Jangan lupa ya, dipakai terus difoto. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih, terus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami mau mendengarkan akan perintah Tuhan. Kami telah selesai beribadah ya Tuhan. Berkati kami supaya kami sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa dengerin dulu yuk pesan dari Kakak Layan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan kita bersama dengan memakan makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan, dan juga susu. Dan jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup. Jangan begadang-begadang ya. Selanjutnya adalah kita harus mematuhi protokol pemerintah untuk menjaga kesehatan kita juga. Kita dipersilahkan dan dianjurkan untuk selalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker dan sering mencuci tangan kita supaya bersih dan higienis. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa
memohon kepada Tuhan supaya virus corona ini segera hilang dari Indonesia. Dan kita semua bisa sama-sama lagi beribadah bersama di gereja. Untuk itu, sampai berjumpa lagi adik-adik di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love my family deep down in my heart. I love my family deep down in my heart. Think about it deep down, deep down in my heart. Talk about it deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about